ketika dia bikin statement gitu ya, ketika dia menyampaikan video klarifikasinya, pertama emang yang bersangkutan kan ngomongnya mana Tadi mas? ini yang mau saya tanyakan kan ada berita viral nih bahwa Mbak Imwong dengan Paula Verhoeven istrinya eh, Mhm. sedang menggugat cerai dan Mbak Imwong menuduh bahwa Paula ini ada kemungkinan diduga perselingkuhan. Dan setelah Ya, tuduhan tersebut, akhirnya Paula mengklarifikasi, membuat video dan diposting melalui akun Instagram pribadinya. Nah, yang mau saya oke. tanyakan, apakah ada gelagat-gelagat sesuatu dari video klarifikasi tersebut menurut Pak Dodi sebagai pakar ekspresi? Ya, gini mas. Jadi ketika dia bikin statement Ya, gitu ya, ketika dia menyampaikan video klarifikasinya, pertama emang yang bersangkutan kan ngomongnya satu dari tata katanya, cara menyampaikannya itu kan relatif lebih perlahan-lahan ya, jadi sangat berhati-hati ya. Jadi dia mau menggunakan kata-kata yang lebih tepat dan dipilih dengan kata-kata yang lebih akurat gitu ya, supaya harapannya supaya orang yang mendengarkan atau ini lebih diyakinkan iya. gitu kan. Nah itu yang pertama dari sisi aspek kata-katanya. Dari cara penyampaiannya ini juga sangat tertata. Kenapa sangat tertata? Hampir tidak ada kata yang boleh dibilang apa misspelling atau cara penyampaian ini, tarikan nafasnya, semuanya benar-benar ini sudah seperti yang memang istilahnya sebagai sebuah diatur gitu ya, diatur dengan sangat baik gitu. Terus yang ketiga juga kapan dia harus menampilkan momen uh, menepuk dadanya, terus Oke. kemudian tarik nafasnya, itu yang memang juga kemudian sangat apa istilahnya dikelola dengan baik. Kira-kira begitu mas gambarannya. Artinya dalam video klarifikasi tersebut ada kemungkinan itu sudah sangat matang direncanakan sebelumnya ya Pak ya? Ya kalau dari yang disampaikan ini kan memang Mbak Paula sudah mengaturnya Iya. dengan sangat baik ya. Karena kembali lagi dia mau menyampaikan, mau memunculkan kesan apa, terus kemudian kesan apa yang mau dimunculkan dan bagaimana dia menjelaskan situasinya. Jadi itu yang sebenarnya mau dia apa pesan yang mau disampaikan gitu. Jadi harapannya pesannya bisa tersampaikan dengan jelas gitu mas. Tapi dari gestur tubuhnya mungkin ada ketakutankah, ada kebohongan yang disembunyikan atau seperti apa? Ya kalau ditanya ketakutan kan memang kekhawatiran itu ada muncul karena dampak dari apa yang terjadi saat ini itu pasti juga berdampak terhadap keluarga gitu kan ya. Ya, Terus kemudian juga dampak untuk anak-anaknya yang bisa jadi setelah ini ada proses yang kemudian berdampak terhadap relasi mereka secara langsung. Jadi ada ketakutan-ketakutan dari oke. akibat atau dampak dari proses ini. Terus kemudian juga kalau ditanya tadi ada hal yang menurut saya bukan di tahap kebohongan tapi lebih kepada tidak semuanya diungkapkan gitu kan. Oh, oke, oke. Jadi kenapa diungkapkan lebih kepada cara menyampaikannya lebih sifatnya sangat global gitu kan ya. Mhm. Terus kemudian apa yang menyebabkan yang terjadi. Nah, karena kemudian tidak ada data atau fakta yang diungkapkan di sini gitu. Lebih kepada sebuah pernyataan atau lebih kepada sebuah apa yang mau disampaikan saja, apa yang jadi buah pikirnya Mbak Paula. Kira-kira seperti itu, Mas. Mungkin ada gestur yang menggambarkan bahwa eh, dirinya melakukan penyesalan nggak sih Pak? Ya, kalau bentuk penyesalan kan bisa dilihat ketika misalnya ketika yang bersangkutan menaruh tangannya di dada Ya. gitu kan, itu kesan yang ingin dimunculkan di situ. Terus kemudian kata-kata yang dipilih dengan segala kerendahan hati, mohon maaf yang kayak gitu. Nah itu beberapa contoh-contoh penggalan atau informasi atau tadi
gesturnya, sikapnya, ekspresi wajahnya juga tidak menatap tajam, tapi kemudian lebih cenderung memunculkan skema, atau kalau kita lihat sudut-sudut matanya itu lebih banyak turun, terus mulutnya juga lebih banyak turun, menunjukkan ketidaknyamanan dan juga kesedihan gitu ya. Nah, itu yang mau disampaikan. Mungkin ada apa lagi poin-poin yang Bapak tangkap sebagai pakar ekspresi, Pak? Ya, ada part di mana dia juga menahan, dalam hal ini menahan the anger state, itu kan dia marah karena harus berhadapan dengan situasi ini. Gitu dia. Itu lihat ini sudut ininya, terus kemudian matanya, gitu ya. Terus kemudian juga misalnya ada part di mana dia menunjukkan afraid, ya kenapa? Karena ininya mulut agak sedikit terbuka, tapi itu matanya juga agak sedikit lebih ke melalak tuh. Nah, sedih. Jadi fase-fase ini yang dimunculkan sih, Pak. Cukup terlihat, nah jelas gitu. Cukup terlihat ya, Pak. Dan Ya. Dan di akhir kalimat video tersebut bahwa si Paula kan juga meminta maaf kepada kedua anaknya atas kegaduhan yang terjadi. Itu mungkin lebih berat ya di faktor anak itu ya, Pak ya. Ya, karena biar bagaimanapun kan ini situasi yang tidak diharapkan atau tidak terbayangkan bahwa implikasinya akan terjadi seperti itu. Dan sebagai siapapun, nggak cuma Mbak Pola ya, siapapun kalau ibu yang sangat menyayangi anaknya, kalau ada di kondisi seperti itu ya pastinya dia akan mengalami kondisi yang sangat tidak nyaman gitu ya. Ada ketakutan, nanti gimana nih ke depannya gitu ya, terus apa yang bisa terjadi. Nah itu yang bisa jadi Mbak Paula nggak cukup bisa mengantisipasi kondisi-kondisi yang tidak pasti itu. Gambarannya seperti itu, Mas Abi. Oke. Berarti secara psikologis ini juga tergambar dalam dia agak ketakutan itu ya, Pak ya? Ya, jadi ada aspek itunya. Sedih walaupun tidak terlalu memunculkan tadi, tidak sampai menangis, hanya mau memunculkan kesan sedih. Nah itu dia bisa sampaikan di situ. Nah, ada yang saya ingat lagi, ada momen di mana itu kan dia sambil berbicara sambil sedih, seolah-olah sedih dia ya. Nah, tapi tidak ada air mata, tapi dia mengusap tangannya itu, salah satu tangannya mengusap hidung atau mulut itu kalau nggak salah. Itu menandakan apa ya, Pak? Ya, kalau ada momen ya, kemudian seseorang itu biasanya mengucapkan sesuatu, tapi umumnya ya yang biasa terjadi, dan ini gesture secara worldwide difahami, there's a Pinocchio effect gitu ya. Jadi ketika ada seseorang menyampaikan sesuatu terus kemudian ada sampai melakukan gerakan seperti ini, itu kan seperti kayak ada yang gatal di daerah mulut, hidung gitu ya. Nah, itu biasanya dia sedang mengcover sesuatu, menutupi sesuatu gitu. Nah, apanya, bagaimana, karena ini tidak dimention kan, jadi lebih sifatnya sangat umum, general, bukan yang sifatnya sesuatu yang detail yang kemudian nanti bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang dimunculkan berikutnya, kira-kira seperti itu. Oke, siap, sudah lengkap, jelas. Ya. Ada pesan dari Bapak nih untuk case dari Paula dan Mbak I mungkin, Pak? Ya, ini bukan situasi yang mudah untuk dihadapi oleh siapapun sebenarnya. Tidak hanya dengan mereka berdua, tapi siapapun yang ada di situasi ini pasti bukan hal yang mudah. Maka kemudian perlu tadi kedepannya perlu dilakukan beberapa mediasi, atau kemudian ada beberapa hal yang kemudian jadi pembelajaran juga, tidak hanya dari mereka tapi juga untuk teman-teman yang lain, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih menjaga keselarasan hubungan. Itu jadi sesuatu yang penting gitu ya. Karena kemudian itu bisa berdampak juga terhadap keluarga inti dalam hal ini. Jadi itu yang juga perlu menjadi perhatian. Dan semoga apa yang terjadi ini benar-benar bisa menjadi pembelajaran dan juga bisa diambil hikmahnya, sehingga kita akan semua akan lebih menjaga
menjaga, memperhatikan, dan juga mengelola sikap-sikap kita dengan lebih baik. Kira-kira itu saja, Mas. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Dodi atas waktunya. Ya, makasih. Audio Jungle.